sebagai Layang Seto, dan saya Ajeng Anissa sebagai Layang Kumitir dan anak buah Minas Jinggo. Saya si Arul Mendra Putra sebagai Patih Legender dan kakek Begawan. Saya Tarigan sebagai Minas Jinggo. Saya Nala Salsabila sebagai Ratu Dewi Wungu. Saya Muhammad Fahriah Sidik sebagai Damarulan. Saya Nanda Salita sebagai Ibu Damarulan dan Dewi Wahita. Saya Lesa Limangala dari Dewi Laras. Saya Nadila Sonia sebagai Dewi Ratu Dewi Anjas Moro dan anak buah Minas Jinggo. Saya Salwana Astia sebagai Dewi Puyangan. Selamat menyaksikan. Damar Wulan adalah anak seorang bekas Pati Majapahit yakni Udara. Ia dilahirkan dan dibesarkan di desa Paluhamba di bawah asuhan ibunya Mustika Maya dan kakeknya Bengawan. Menurut nasihat kakeknya, ia pergi ke istana Majapahit mencari pekerjaan. Di sana ia mengabdi pada pamannya Patih Legender. Pergilah, datanglah pada Tuan Patih Legender dan carilah pengalaman hidupmu, Damarulan. Baiklah, Yang. Berhati-hatilah di sana ya nak. Semoga Yang Maha Agung menjagamu selalu di sana Damarulan. Terima kasih Ibu atas doa yang selalu dilanjutkan untukku. Aku berjanji akan membawa kabar gembira kepada kalian. Jadi kau yang bernama Damarulan dari Paluhamba. Benar Tuan Patih, hambalah Damarulan dari pertapaan Paluhamba. Baiklah Damarulan, apa kau menunggu? Hamba sengaja bertemu dengan Tuan Patih atas petunjuk Eyang Begawan Paluhamba. Damarulan, menghamba di Majapahit tidak semudah membalikan telapak tangan. Apakah nanti kau akan berkenan menjalankan tugasku? Apakah pekerjaan tersebut Tuan Patih, hamba akan berusaha melakukannya dengan baik. Baiklah, kerjaan itu adalah sebagai pemotong rumput dan penjaga kuda istana. Apakah kau mau? Baiklah Tuan Patih, jika memang harus menjadi pemotong rumput dan penjaga kuda istana, hamba akan melakukannya. Kau kesatria yang hebat. Sekarang, apa yang harus hamba lakukan? Sekarang lakukanlah tugasmu sesuai yang kuperintahkan tadi. Baiklah Tuan. Patih Legender yang tidak menginginkan Damar Wulan bersaing dengan anak-anaknya sendiri, akhirnya menetapkan dia sebagai pemotong rumput dan penjaga kuda istana. Dalam pengabdiannya, Damar Wulan sangat menderita. Meskipun masih kemenakannya sendiri oleh Legender, Damar Wulan diperlakukan seperti budak dengan segala penderitaan, menerima siksa dan penghinaan. Apalagi ditambah dua putra Patih Legender, Layang Seto dan Layang Kumitir, sangat membencinya. Kecuali Dewi Anjasmoro, anak perempuan Ki Patih Legender, yang menaruh hati kepada Damar Wulan sejak pertama kali melihatnya. Hei kau, pembentuk kerajaan yang baru, kemari. Oh jadi kau pembantu baru itu? Kami adalah putra dari Patih Legender, jadi kau juga harus mematuhi perintah dari kami, mengerti? Baiklah Tuan, hamba mengerti. Putri, bukankah dia kekasihmu? Ah iya, benar. Kalau begitu aku pamit dulu ya. Baiklah, sampai jumpa. Ah, kenapa semua orang sudah bertemu dengan pasangan hidupnya? Kapan ya hal itu terjadi kepadaku? Siapa pemuda itu? Tampan sekali dia. Sejak pertemuan pertama itu, hari demi hari Damar Wulan dan Anjasmoro pun semakin dekat, dan hingga akhirnya tumbuh bibit cinta di antara mereka berdua. Namun, Patih Legender tidak menyetujui dengan hubungan mereka berdua. Tetapi begitu melihat besarnya cinta Putri Anjasmoro terhadap Damar Wulan,
Patih pun menyetujui. Kemudian, Patih Logender terpaksa melepas Anjasmara untuk diperisti Damarwulan, meskipun hatinya tidak rela. Sementara itu, kerajaan Majapahit dilanda pemberontakan Minak Jinggo. Adipati Blambangan yang menyatakan diri sebagai raja berdaulat bergerak Prabu Urubisma. Pokok persoalan pemberontakan tersebut adalah karena Minak Jinggo ingin memperistikan Ratu Ayu Kencana Wungu, tetapi ditolak karena wajah Minak Jinggo seperti raksasa dan ingin merebut tahta kerajaan. Hai Ratu Ayu Kencana Wungu, aku datang kemari untuk melamarmu. Maukah kau menerima lamaranku, wahai Ratu? Sebentar Minak Jinggo, aku harus meminta izin kepada pamanku terlebih dahulu. Paman, bagaimana ini? Apakah harus menerima lamaran Minak Jinggo atau seperti apa? Aku bingung. Maaf Gusti Ratu, menurut hamba baiknya lamaran dari Adipati Blambangan ditolak saja. Karena menurut hamba ia memiliki rencana yang buruk. Baiklah, terima kasih Paman. Maaf Adipati, sepertinya aku tidak bisa menerima lamaranmu. Apa? Kau berani menolak lamaranku? Ini sebuah penghinaan bagiku. Bukan begitu, tapi aku memang tidak bisa menerima lamaranmu. Alah, kau banyak alasan, Ratu. Akan kuperintahkan rakyat Blambangan menyerang Majapahit. Hahaha. Minak Jinggo pun pergi dan bersiap untuk perang melawan Majapahit. Sedangkan Ratu di Majapahit mengadakan musyawarah untuk membahas ancaman dan pinangan Minak Jinggo dari Blambangan. Akhirnya, Ratu menggelar sayembara untuk mengalahkan Minak Jinggo. Siapa yang dapat mengalahkannya akan dijadikan suami. Tuanku Ratu, sebaiknya kita menyusun kekuatan pasukan untuk menggempur Blambangan. Dan menurut hamba, bagaimana kalau kita meminta bantuan negara tetangga seperti Kerajaan Sriwijaya atau Kerajaan Sunda untuk menumpas pemberontakan Blambangan? Lalu, bagaimana dengan pendapatmu, Paman Patih Logender? Setelah mendengar beberapa pendapat, hamba berkesimpulan bahwa tidak mungkin akan serangan yang besar. Maka kita akan melakukan sayembara. Bagaimana Sayembara? Sayembara apa itu? Begini Ratu, setelah mendengar beberapa pendapat, hamba berkesimpulan bahwa tidak akan mungkin dilakukannya serangan yang besar. Maka, bagaimana kalau kita melakukan sayembara? Sayembara? Sayembara apa itu? Jadi begini, sekarang siapa yang bisa mengalahkan Minak Jinggo, dan ia adalah seorang laki-laki, maka akan dijadikan seorang suami. Dan apabila ia seorang perempuan, maka ia akan dijadikan seorang saudari. Bagaimana? Begini, setelah saya pikir-pikir, tidak ada jalan lagi untuk satu-satunya kita menentukan posisi itu. Baiklah, kalau begitu, laksanakan. Baiklah, kalian satu dan layang kemitir, silakan kalian sebar semua sayembara itu. Baiklah, Gusti Ratu. Sayembara sudah diumumkan kepada seluruh rakyat Majapahit. Namun, tak ada satupun yang mampu mengalahkan Minak Jinggo. Hingga suatu malam, Ratu mendapatkan wahyu bahwa yang dapat mengalahkan Minak Jinggo adalah pemuda bernama Damarwulan. Ratu Ayu pun mengutus salah satu pengawalnya untuk menyampaikan pesan kepada Damarwulan agar para pemuda itu datang ke istana dan menemuinya. Ada apa Gusti Ratu memanggil hamba? Aku memanggilmu ke sini untuk memberimu tugas. Kalau boleh tahu tugas apakah itu? Kamu harus membawa Minak Jinggo ke sini hidup ataupun mati. Apakah kamu sanggup? Jika hamba dipercaya, hamba akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Baiklah, segeralah saya siap. Baiklah Tuan Ratu, hamba mohon pamit. Damarwulan pergi menyusup ke Blambangan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ratu Ayu Kencana Wungu. Tetapi kepergian Damarwulan ke Blambangan diam-diam diikuti oleh kedua anak Patih Logender yang memang sudah merencanakan sesuatu yang jahat kepada Damarwulan. Hingga akhirnya Damarwulan tiba di kerajaan Blambangan. Hei Minak Jinggo, lawanlah diriku jika berani. Siapa kau beraninya menantangku? Ketahuilah pemberontak, hambalah Damarwulan
yang diutus oleh Ratu Ayu Kencana Wungu untuk melawanmu. Sia-sia saja kau datang kemari. Kau tidak akan mampu melawan kesaktian Gada Besi Kuningku. Pertarungan sengit antara dua pendekar sakti itu pun terjadi. Keduanya silih berganti menyerang. Namun akhirnya, Damar Wulan kalah dalam pertarungan itu, hingga pingsan terkena senjata Gada Besi Kuning. Damar Wulan pun dimasukkan ke dalam penjara. Hei anak buah, datanglah, penjarakan dia. Siap-siap, Tuan. Rupanya, kedua selir Minak Jinggo, Dewi Wahita dan Dewi Puyengan, terpikat melihat ketampanan Damar Wulan. Mereka pun secara diam-diam mengobati luka pemuda itu. Bahkan, mereka juga membuka rahasia kesaktian Minak Jinggo. Karena kami tidak menyukai perbuatan jahat yang dilakukan oleh Minak Jinggo. Tapi, sebagai imbalannya, kami ingin kau menikahi kami berdua. Baiklah, jika itu keinginan kalian, lalu bagaimana kalian merebut kembali senjata pusaka itu? Kami akan membantumu mendapatkan senjata itu. Pada malam harinya, Dewi Wahita dan Dewi Puyengan mencari pusaka Gada Besi Kuning. Saat Minak Jinggo terlelap, pusaka itu kemudian mereka berikan kepada Damar Wulan. Setelah memiliki senjata itu, Damar Wulan pun kembali menantang Minak Jinggo untuk bertarung. Alangkah terkejutnya Minak Jinggo saat melihat senjata pusakanya ada di tangan Damar Wulan. Hai Minak Jinggo, aku datang kembali untuk menantangmu. Hei Damar Wulan, bagaimana kau bisa mendapatkan senjata saktiku? Damar Wulan tidak menjawab. Ia segera menyerang Minak Jinggo dengan senjata Gada Besi Kuning yang ada di tangannya. Minak Jinggo pun tidak bisa melakukan perlawanan, sehingga dapat dengan mudah dikalahkan. Akhirnya, Adipati Blambangan itu tewas oleh senjata pusakanya sendiri. Damar Wulan memenggal kepala Minak Jinggo untuk dipersembahkan kepada Ratu Ayu Kencana Wungu. Dalam perjalanan menuju Majapahit, Damar Wulan dihadang oleh Layang Seta dan Layang Kumitir. Mereka hendak merebut kepala Minak Jinggo agar dapat diakui sebagai pemenang sayembara. Serahkan kepala Minak Jinggo dan Gada Besi Kuning itu kepada kami. Jika tidak, kami akan merebutnya dengan paksa. Aku tidak akan memberikan kepala Minak Jinggo ini dan senjata untuk pusakanya. Roh ayahnya Damar Wulan pun datang memberi kesembuhan. Ayah, Sudah bertambah kuat. Ya, Wahai Gusti Ratu, kami persembahkan kepala Minak Jinggo dan Gada Besi Kuning ini kepada Gusti. Kamilah yang berhasil mengalahkan Minak Jinggo. Apa yang dikatakan Layang Seta itu benar, Gusti. Buktinya kami berhasil membawa kepala dan Gada Besi Kuning ini kemari untuk dipersembahkan kepada Gusti. ampun Gusti, hamba telah melaksanakan tugas dengan baik. Tapi di tengah jalan mereka berdua menghadang hamba lalu mengambil kepala Minak Jinggo dan mengambil senjata pusaka tersebut. Ampun Gusti, apa yang dikatakan Damar Wulan itu hanyalah kebohongan. Kamilah yang berhasil memenggal kepala Minak Jinggo. Sudahlah, aku tidak perlu semua omongan kalian. Saya butuh bukti. Kalian bertarung di situ. Pergilah. Dengan Baik, disaksikan Gusti. oleh sang ratu,
dan seluruh rakyat Majapahit, pertarungan itu pun berlangsung dengan sangat seru. Kedua belah pihak mengeluarkan seluruh kekuatan masing-masing demi memenangkan pertandingan. Pertarungan itu akhirnya dimenangkan oleh Damar Wulan. Layang Seta dan Layang Kumitir pun mengakui kesalahan mereka dan dimasukkan ke penjara. Saya dengan sayembara akan kujadikan kau raja. Tapi Ratu, sebelumnya mohon maaf, bagaimana dengan Putri Anjasmara, Dewi Wahita, dan Dewi Puyangan? Kan untuk menjaga seluruh-seluruhmu. Jadi kau tetap menjadi raja karena di situ mereka sudah berjasa denganmu. Adil, tidak sombong, dan baik. Demikianlah pengangkatan Damar Wulan sebagai Raja Majapahit, sekaligus suami dari keempat wanita cantik, dilakukan dengan meriah.